Halo Hiro, selamat datang di Kifan Talk. Nah, di episode kali ini kita akan membahas yang gak kalah penting, yaitu mengenai strategi memilih reksadana di pertengahan tahun 2025. Aku Aci dari tim Fankium Sekuritas yang akan menemani pada episode kali ini. Nah, kita kan tahu nih kondisi market saat ini tuh lagi gak nentu banget. Market naik turun, terus berita silih berganti. Tapi justru karena itu, penting banget untuk kalian tahu strategi yang tepat untuk memilih produk reksadana. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih. Di sebelah aku udah ada narasumber yang pastinya udah nggak asing nih, yaitu Mas Suharto. Mas Suharto ini merupakan Head of Investment dari Phillip Asset Management. Nah, gimana nih Mas? Halo Mas, apa kabar? Halo Aci, alhamdulillah kabar baik. Aci gimana Aci? Baik Mas, alhamdulillah. Boleh dong Mas kenalin sedikit nih tentang diri Mas Suharto. Halo semuanya sahabat Heroes, perkenalkan saya Suharto dari Phillip Asset Management bagian investasi. Salam kenal. Oke, jadi kita bakal bahas nih bersama yang ahlinya ya. Nah, banyak pertanyaan yang sering muncul nih Mas, kayak reksadana yang tepat untuk saya tuh apa sih? Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu nih, nonton sampai habis ya, karena biar kalian tahu nih produk apa yang tepat untuk kalian. Oke, sebelum masuk ke strategi nih Mas, apa sih tantangan dan peluang terbesar dalam berinvestasi di reksadana, terutama di tahun 2025 ini? Oke, untuk awalan ya, untuk sebagai tantangan sebenarnya banyak tantangan yang lagi bagian manajer investasi lagi banyak kita alami ya, terutama memang dari sisi fluktuasi ya. Kita kalau bisa bicara mengenai fluktuasi harga, kemudian ketidakpastian ekonomi atau ketidakpastian pasar. Nah, ini menjadi tantangan terbesar dari pengelolaan produk reksadana kita sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau untuk peluang investasi ya, dari segi reksadana, memang banyak peluang yang akan didapatkan oleh investor ketika investor melihat yang namanya isu-isu yang terjadi di pasar atau di kondisi ekonomi yang saat ini terjadi. Nah, contohnya kalau kita ambil contoh ya, memang untuk peluang yang paling besar adalah memang teman-teman bisa melakukan diversifikasi ya Mbak. Diversifikasi untuk berinvestasi ya kan. Kondisi sekarang lagi kemarin kita sempat rame mengenai harga emas ya. Harga emas cukup tinggi, hampir sudah menyentuh 2 juta per gramnya sendiri ya kan. Nah, kemudian hari ini sempat mengalami penurunan dari harga emas, jadi memang strateginya kita harus melihat nih gitu kan. Peluang terbesarnya adalah ya teman-teman harus melihat yang namanya instrumen investasi ke depannya yang cocok untuk teman-teman semuanya ke depannya. Nah, itu Mbak Aci. Oke Mas. Nah, kalau misalkan sekarang nih kan banyak banget teman-teman yang FOMO, yang ikut-ikutan, kayak misalkan yang lagi rame tuh reksadana ini, itu. Itu tuh mereka kan kadang langsung, oh lagi rame nih, beli kayak gitu kan. Nah, menurut Mas Suharto nih, untuk pilihan yang lebih bijak, ikuti tren atau sesuaikan dengan tujuan pribadi? Oke, sebenarnya untuk mengikuti tren itu tidak dianjurkan bagi saya sebagai pengelola investasi ya. Karena kita kalau bicara soal FOMO ya, ikut-ikutan gitu akan menjadi bumerang atau kita malah kejebak nih akan investasi tersebut. Contohnya misalkan nih ya, kita sebagai pemula untuk berinvestasi ya, kondisi pasar lagi tidak menentu, kita malah beli reksadana saham atau kita langsung beli saham tersebut gitu kan. Ketika nanti ada penurunan harga dari harga saham tersebut atau reksadana tersebut, kita malah jadi panik juga karena memang kita nggak punya analisis gitu kan, nggak punya namanya pengetahuan gitu kan soal investasi tersebut. Makanya tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk ikut-ikutan tren lah istilahnya gitu kan ya. Nah, yang benar adalah teman-teman harus punya yang namanya strategi investasi. Walaupun teman-teman memang basicnya bukan dari orang investasi gitu kan, namanya investasi pasti ada selalu muncul di benak teman-teman gitu kan. Contohnya ya kita dulu ya bahasa investasi kan seperti nabung lah ya kan. Bahasa investasi itu seperti nabung ya kan. Nabungnya gimana nih gitu kan. Nabungnya seperti beli emas kah? Itu kan sebagai nabung juga nih ibarat kita orang yang awam gitu kan. Nah, kalau berinvestasi gitu kan, makanya jangan pernah ikut-ikutan tren atau FOMO nih gitu kan. Temen beli saham, ikutan beli.
temen beli reksadana A, beli. Jangan sampai kita ikutan tren tersebut. Tidak dianjurkan ya buat saya gitu kan. Jadi ya teman-teman harus punya dasar analisa untuk berinvestasi. Nah itu pentingnya. Iya nih, jadi buat teman-teman Heroes jangan FOMO-FOMOan kayak gitu ya, jangan. Kita harus sesuaiin sama diri kita sendiri ya. Karena nanti kalau misalkan turun itu udah kayak panik, itu nanti sih. udah nggak mau coba Betul, lagi gitu ya Mas. Oke nih Mas, terus nih kalau misalkan untuk pemula, kesalahan umum yang paling sering terjadi itu kira-kira apa Mas? Oke, untuk kesalahan pemula yang paling umum adalah tidak mengenali yang namanya profile. Yeah. Nah, jadi memang kita jabarkan ya, ada beberapa profil dari si investor. Yang pertama itu ada profil konservatif. Profil konservatif itu adalah saya nih ya sebagai misalkan sebagai investor gitu kan, ingin berinvestasi namun tidak menginginkan resiko yang cukup tinggi, imbal hasil juga cukup stabil. Nah, berarti itu namanya profil resiko yang konservatif. Kenali dulu nih profil tersebut. Nah, kemudian ada namanya profil moderat nih, Mbak Aci. Ada profil moderat. Jadi memang profil moderat itu investor yang menginginkan investasi itu jangka panjang lah, ibaratnya seperti itu ya. Jangka panjang atau misalkan periode-periode tertentu. Nah, itu untuk moderat ya. Imbal hasilnya cukup stabil, resikonya juga cukup stabil. Nah, ada juga profil yang agresif. Nah, profil agresif ini memang dia menginginkan yang namanya keuntungan atau return yang cukup tinggi. Nah, kemudian juga dia harus tahu nih resiko juga, resikonya yang akan terjadi cukup besar juga. Nah, ini yang namanya profil resiko. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui dulu yang namanya profil resiko tersebut. Jadi jangan sampai asal-asalan gitu kan. Misalkan gini, kita sebagai contoh ya, sebagai mahasiswa gitu kan, ingin berinvestasi gitu kan. Terus kita ikut-ikutan tren lah gitu kan. Oh, ini imbal hasilnya cukup tinggi gitu kan, returnnya cukup tinggi, kita belilah gitu kan tersebut. Yang namanya mahasiswa biasanya dan cenderung untuk ranahnya konservatif atau moderat. Nah, itu profil resiko yang cocok sebenarnya ya. Jadi misalkan ya, kalau misalkan investor atau nasabah Heroes yang udah tahu soal investasi gitu kan, yang pengen pengen return yang tinggi, kemudian dia juga pasti tahu resikonya juga cukup tinggi. Nah, jadi profil resiko harus diketahui oleh si investor atau nasabah semuanya. Nah, itu sih. Jadi penting banget nih ya Mas. Tadi ada 3, ada konservatif, moderat, terus yang terakhir ada agresif. Jadi mulai dari tergantung kalian nih mau jangkanya jangka pendek atau jangka panjang. Nah, aku pribadi nih ya Mas, kadang bingung juga nih. Misalkan aku punya tujuan itu untuk jangka pendek sama jangka panjang. Nah, apakah itu harus beli 2 produk reksadana secara langsung? Nah, ini sebenarnya strategi diversifikasi yang saya bilang tadi sebenarnya dari awal ya. Ini adalah konsep di mana teman-teman memiliki alokasi dana untuk menempatkan investasinya ya. Contohnya seperti ini. Ketika Mbak Aci menginginkan investasi yang jangka pendek, ya kan, kemudian menginginkan investasi untuk jangka panjang juga atau jangka menengah lah ya kan. Solusinya adalah Mbak Aci harus punya yang namanya alokasi dana untuk berinvestasi ya. Alokasi dana itu ya contohnya untuk 10% kebutuhan primernya sudah terpenuhi, kemudian kebutuhan sekunder juga terpenuhi. Nah, kita ambil contoh misalkan untuk kebutuhan menengah ya, untuk kebutuhan jangka panjang ya, Mbak Aci bisa menempatkan dananya itu ke reksadana pendapatan tetap. Nah, bisa juga untuk jangka pendek itu reksadana pasar uang. Jadi bisa dibagi menjadi 2 tadi ya. Kalau misalkan Mbak Aci inginnya 2, Mbak Aci bisa penempatan untuk jangka pendeknya di RDPU, reksadana pasar uang ya kan. Untuk yang menengah atau panjang itu bisa reksadana moderat atau reksadana pendapatan tetap. Jadi bisa dua-duanya Mbak Aci beli, cuman dengan teori, dengan pengetahuan yang Mbak Aci tahu. Gitu. Nah, kalau misalkan di Philip sendiri nih, tadi kan ada RDPU sama pendapatan tetap. Nah, kalau dari produk dari Philip itu ada apa, Mas? Philip Aset punya 4 produk. Reksadana pasar uang konvensional, kemudian reksadana pasar uang syariah, kemudian ada yang government bond, itu 100% pengelolaannya kita di SBN, kemudian juga ada reksadana campuran. Ada 4 produk, Mbak Aci. Banyak juga ya Mas? Banyak, lumayan banyak. Ada yang namanya DCA atau yang biasa kita sebut dollar cost averaging. Nah, ini tuh masih relevan gak sih Mas untuk pasar yang lagi nggak menentu seperti sekarang ini? Nah, ini dollar cost averaging ini sebenarnya masih cukup relevan untuk saat ini ya Mbak. Karena apa?
Karena tidak semuanya dana yang kita punya atau dana yang kita kelola itu kita investasikan semuanya, enggak ya kan? Iya. Karena memang kita harus ada yang namanya alokasi ya kan tadi, Betul. alokasi dana, entah itu dari gaji, entah itu dari manapun, itu harus ada gitu kan. Untuk saat ini sebenarnya masih relevan. Iya. Kenapa? Karena memang strategi ini dilakukan ketika teman-teman ya namanya investasi ya kan. Investasi itu bisa langsung semuanya, dana awal itu bisa langsung bertahap kayak DCA tadi ya kan. Itu DCA itu dipergunakan untuk ya tadi ya strateginya adalah teman-teman nggak harus langsung semuanya untuk penempatan investasi itu, enggak. Jadi memang masih cukup relevan ya DCA ini gitu kan. Ya sarannya memang kalau ya teman-teman baru memulai investasi ya, DCA ini cukup cocok sekali Mbak. Contohnya ya beli reksadana itu tidak harus uang yang besar ya. Kita minimal 100.000 sudah bisa beli reksadana. 100.000 ya. Iya. 1 bulan 100.000, 1 tahun kan lumayan tuh. Iya, ya lumayan kan? banget. Nah jadi ya teman-teman bisa menggunakan DCA ini untuk tahun ini juga bisa. Karena itu tadi kita ngelihat peluang dan tantangannya tersebut ya kan. Nggak semuanya harus kita investasikan dalam bentuk saham, dalam bentuk deposito, bisa ke instrumen yang lain juga. Reksadana juga bisa menggunakan DCA. Nah itu sih Mbak. Ya, jadi penting juga ya nih Mas, Penting. strategi DCA ini bisa digunakan terutama untuk investor pemula ya. Iya betul. Terus diversifikasi portofolio juga penting banget, makanya itu kalian bisa naruh dana kalian di manajer investasi. Khususnya ini ada Phillip Asset Management. Nah terakhir nih Mas, sebelum kita tutup, gimana sih strateginya supaya investasi reksadana tuh kita tuh bisa tetap cuan dan tenang di tahun 2025 ini? Oke, untuk strateginya adalah ketika teman-teman baru memulai investasi, kenali dulu yang namanya track record si manajer investasi tersebut, ya kan. Jadi ya sebelum kita investasi kita harus tahu dulu dong pengelolanya siapa gitu kan, tukangnya siapa nih gitu kan. Buat benerin rumah kita harus tahu dulu gitu kan, experience-nya gimana gitu kan. Kemudian perusahaannya gimana. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah teman-teman harus mengenali yang namanya produk yang akan diinvestasikan tersebut, ya kan. Harus ya tahu yang namanya produk dari profilnya, ya kan. Misalkan teman-teman profilnya jangka pendek atau profil konservatif ya. Jadi harus tempatin di reksadana pasar uang, gitu kan. Jadi harus tahu dulu nih, ya kan. Harus sesuai ya. Harus sesuai. Yang pertama memang harus tahu perusahaannya dulu, gitu. Manajer investasinya harus tahu dulu, gitu kan, bermasalah atau tidak. Pengharganya sudah banyak enggak gitu kan dalam pengelolaan, ya itu kan penting juga ya kan. Benar, Nah itu sih produknya seperti apa gitu kan, bermasalah atau tidak. Nah itu harus dikenali dulu. Iya. Terutama yang tadi profil resiko, terus Betul, tujuan investasinya betul, untuk betul. apa gitu ya Iya. Mas. Oke nih Mas, banyak banget insight-insight yang kita dapat dari Mas Suharto. Thank you banget Mas udah hadir pada Sama-sama. episode kali ini untuk membahas strategi memilih produk reksadana. Nah, jangan lupa untuk sahabat Heroes, di video selanjutnya kita akan membahas topik-topik yang gak kalah seru dan pastinya bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye Heroes! Dadah.